Halo, selamat pagi nak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih sudah datang. Bapak di sini akan mendengarkan apapun yang kamu ingin ceritakan. Tenang saja, semua yang kamu sampaikan akan tetap menjadi rahasia. Bagaimana keadaan hari ini? Keadaan saya hari ini kurang baik, Pak. Saya lagi pusing banget mikirin masa depan saya. Kamu boleh ceritakan apa yang membuatmu merasa paling pusing akhir-akhir ini? Sebenarnya saya punya beberapa pilihan karir, Pak. Tapi saya merasa nilai akademik saya itu terlalu rendah untuk bisa masuk ke jurusan yang saya pengen. Jadi saya bingung mau pilih yang mana. Boleh Bapak tahu jurusan apa yang paling kamu minati? Sebenarnya saya pengen banget masuk teknik informatika, Pak. Tapi nilai matematika dan analitika saya itu sangat rendah. Jadi saya masih tidak pantas dan tidak mungkin untuk diterima di jurusan itu. Bagaimana perasaan kamu ketika menyadari nilai akademik kamu tidak sesuai dengan persyaratan jurusan yang kamu inginkan? Pastinya saya kecewa banget, Pak. Kadang saya tuh merasa saya tuh gak punya masa depan, Pak. Teman yang lain sudah tahu mau kemana, sedangkan saya masih bingung karena nilai saya yang tidak mendukung. Jadi sebenarnya kamu punya minat yang jelas, tapi kamu merasa kemampuan akademik kamu belum sesuai. Itu yang membuat kamu merasa kehilangan arah. Benar begitu? Iya, Pak, benar. Sebenarnya nilai akademik memang salah satu faktor, tapi bukan satu-satunya penentu keberhasilan seseorang dalam karir. Ada banyak jalur dan cara untuk mencapai profesi tertentu. Begitu ya, Pak, saya baru dengar. Bapak ingin membantu kamu melihat pilihan lain agar tidak hanya terpaku pada nilai. Beberapa strategi yang mungkin bisa kamu lakukan diantaranya dengan lakukan strategi perbaikan akademik, seperti fokus memperbaiki mata pelajaran inti seperti matematika dan fisika. Yang kedua, mengikuti bimbingan belajar atau kita bimbingan dari guru. Adapun strategi perbaikan akademik yang ketiga itu menyusun jadwal belajar yang terstruktur. Nah, bisa juga dengan cara menggunakan alternatif jalur pendidikan seperti masuk ke program vokasi, yaitu D3 itu persyaratannya lebih fleksibel, lalu lanjutkan ke jenjang S1. Yang kedua itu ada memilih jurusan yang mendukung minat TI seperti sistem informasi atau manajemen informatika. Dan ada yang ketiga, mengikuti bootcamp atau pelatihan digital yang tidak mensyaratkan nilai akademik yang tinggi. Bisa juga kamu menggunakan cara pengembangan keterampilan akademik seperti mengembangkan portofolio kecil seperti desain website, editing atau proyek coding sederhana. Dan ada pun yang kedua itu mengikuti kompetisi atau komunitas IT. Kamu di situ juga bisa menggunakan dengan cara pemahaman diri, seperti melakukan tes minat dan bakat untuk memastikan jurusan yang dipilih memang sesuai potensi dan mengidentifikasi gaya belajar yang efektif agar perbaikan akademik lebih cepat. Wah, ternyata banyak sekali ya, Pak, cara yang dapat saya lakukan selain hanya pasrah terhadap nilai saya. Selama ini saya pikir kalau nilai saya rendah sudah tidak ada harapan lagi, Pak. Masih banyak harapan dan kamu punya peluang. Dari strategi tadi, langkah apa yang paling siap kamu lakukan dalam waktu dekat ini? Sepertinya, Pak, dalam waktu dekat ini saya mau memperbaiki nilai matematika saya dulu, Pak. Dan mungkin saya mau coba belajar coding dasar dari YouTube ataupun platform lain yang dapat saya temukan di belajar mandiri, Pak. Itu langkah yang bagus. Bapak bangga kamu mau mencoba memperbaiki diri. Setelah kamu menceritakan masalah yang seakan-akan membuat kamu overthinking, apa perasaan